Pak Mukti terlebih dahulu. Pak Mukti, menarik jika kita membahas mengenai sawit begitu ya. Begitu banyak isu sebetulnya yang dihadapi oleh sawit kita, termasuk juga ada gugatan WTO, lalu juga kita lihat ada perlambatan ekonomi begitu ya, dan juga ancaman resesi. Kita lihat pelemahan ekonomi terjadi di Amerika Serikat, China, dan juga Eropa, dan ini juga berdampak kepada permintaan. Sebetulnya kalau dari sisi pengusaha sendiri, bagaimana Anda melihat bagaimana kinerja ekspor CPO dan juga turunannya di tengah berbagai sentimen yang ada saat ini? Makasih Mbak Cinta. Jadi kalau kita lihat kelapa sawit ini kan bahan makanan ya. Jadi mau tidak mau memang dibutuhkan oleh manusia. Dan memang kalau kita lihat di pertumbuhan ekonomi dunia kan hampir semuanya melambat ya. Tapi yang menarik adalah bahwa ternyata di tahun 2022 ekspor atau nilai ekspor sawit produk sawit Indonesia itu meningkat luar biasa. Jadi kalau sebelumnya tahun 2021 ekspor kita nilainya hanya 35 miliar US dollar, tapi ternyata pada tahun 2022 meningkat menjadi 39 miliar US dollar. Jadi menarik sekali ini. Ini kenapa? Memang yang menyebabkan adalah karena harga sawit tahun 2022 memang meningkat tajam. Tetapi kalau dari sisi volume memang relatif stagnan, Mbak Sinta, relatif stagnan. Lah, kemudian di tahun 2024 sendiri sampai dengan bulan April menunjukkan juga hal yang menarik, Mbak Sinta. Jadi sampai dengan bulan April ekspor kita ke Cina malah meningkat 114% dibandingkan dengan sampai dengan bulan April tahun 2022. Kemudian yang ke EU, nah ini yang EU yang lagi rame juga meningkat 6% sampai bulan April dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Kemudian untuk Amerika Serikat memang turun ya, memang turun. Sedangkan untuk India yang juga merupakan salah satu pasar terbesar sawit kita juga naik 19%. Jadi memang ini menandakan bahwa sawit itu memang dibutuhkan oleh dunia. Cuma memang kalau kita melihat sawit tidak bisa kita hanya melihat komoditi sawit saja, karena kita harus juga memperhatikan pasar minyak nabati lain sebagai substitusi seperti rapeseed, bunga matahari, dan juga minyak kedelai. Saya kira itu Mbak Sinta. Baik Pak Mukti, jadi artinya kalau dilihat harga naik begitu ya, volume sebetulnya stagnan, tapi untuk permintaan ke China dan India memang kalau dilihat begitu ya Pak tetap meningkat, tapi untuk Amerika Serikat sendiri memang turun ya Pak. Tapi kalau jika kita kaitkan Pak dengan hilirisasi, sebetulnya seberapa signifikan efek hilirisasi sawit pada kinerja ekspor CPO dan juga ekonomi Indonesia Pak Mukti? Sebenarnya kalau kita lihat apa yang dimaksud hilirisasi ini ya Mbak Sinta ya. Kalau kita melihat sawit sebagai bahan baku, yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit adalah CPO. Bentuknya adalah minyak kelapa sawit, itu hasil dari pengolahan awal dari biji sawit menjadi minyak kelapa sawit. Itulah sebagai bahan baku CPO, minyak sawit. Nah sebenarnya ekspor kita itu sudah lebih kebanyakan adalah dalam bentuk olahan, yaitu RPD palm oil ataupun stearin. Ini merupakan produk olahan sudah hilirisasi dan itu bisa kita anggap sebagai minyak goreng karena itu sudah bisa langsung dipakai untuk minyak goreng. Tapi kalau kita menganggap hilirisasinya sampai dengan minyak sudah produk hilir tadi yang seperti disampaikan di awal daripada acara ini dalam bentuk sabun, hand sanitizer, kemudian margarin, minyak goreng kemasan dan sebagainya, itu yang mungkin menjadi PR kita ya. Kalau kita lihat misalnya di tahun 2022 dari ekspor kita mencapai 33,9 miliar juta ton, ternyata yang dalam bentuk CPO itu hanya 3,4, jadi kurang dari 10%. Sedangkan lainnya adalah sudah dalam bentuk produk olahan, sudah refined palm oil ataupun refined palm kernel oil. Jadi seperti itu Bu. Jadi sebenarnya kalau di sawit sudah hilir, tapi kalau nanti hilirnya mau sampai ke end product, nah mungkin tugasnya Pak Adi lah Pak Adi Lukman. Seperti apa prospeknya agak ke depan.